tema 2, subtema 2. Kelas 5, SDN Sememi 1, Surabaya. Hari ini mau belajar apa ya kita? Pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai sistem pernafasan pada hewan dan manusia. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan sistem pernafasan pada manusia. Ayo disimak dengan baik dan jangan lupa catat materinya ya. Faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab gangguannya. Yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi yang terlahir secara prematur. Organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya adalah influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tak sehat. Yang pertama adalah emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Selanjutnya adalah asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, dan perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau dalam keadaan yang dingin. Tahapan gejala dalam penyakit asma ada dua. Yang pertama adalah gejala awal. Gejala awal penyakit asma berupa batuk terutama pada malam hari atau dini hari. Yang kedua adalah sesak nafas. Yang ketiga adalah nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. Yang keempat adalah rasa berat di dada. Dan yang terakhir adalah dahak sulit keluar. Dan dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat pada asma meliputi serangan batuk yang hebat, sesak nafas yang berat, nafas tersenggal-senggal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur, atau posisi tidur yang paling nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan kesadaran menurun. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh hingga tidak terkendali. Salah satu pemicu kanker paru-paru ini adalah kebiasaan dalam merokok. Penyakit keempat adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, seperti inilah tampilannya.
Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru menjadi mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil, seperti pada gambar itu. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Selanjutnya ada bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak nafas. Seperti itulah gambarannya. Pada gambar yang atas adalah bronkitis yang normal. Sedangkan pada gambar yang di bawahnya, itu adalah lendir yang menyumbat saluran bronkitis sehingga menyebabkan sesak nafas. Dan yang terakhir adalah influenza atau flu. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya antara lain adalah batuk, sakit kepala, hidung tersumbat, tenggorokan sakit, badan terasa lemas dan juga demam. Sudah pahamkah kamu? Jika ada yang belum kamu pahami, jangan ragu untuk bertanya pada orang tua dan juga gurumu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.